Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sebelum mulai ibadah, kita perhatikan hal-hal berikut ini ya. Panduan ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan rapih terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, percayalah bahwa Tuhan juga hadir di ibadah kita. Yang terakhir, Mama dan Papa tolong mendampingi dan membimbing anak-anaknya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri yuk. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2. Berdoa senantiasa. 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bertemu sama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu lagu, Hatiku Senang. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Teman-teman, kemanapun kita pergi, aku pergi, Tuhan menjagaku. Dimana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Maka adik-adik semuanya kita katakan, aku pergi, Tuhan menjagaku. Dimana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. 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 Mari kita sembah Dia adik-adik. Haleluya. Mari kita katakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan Karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, siap untuk memuji Tuhan? Kita naikkan lagu Yesus Pokok. Pakai ikutin gerakan kakak ya. Musik.
kita sambung pujian kita naikkan lagu Aku Istimewa. Ikutin gerakan kakak ya. Musik. Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali. Kita akan nyanyikan lagu Everything I Am. I give it to you, Lord.
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami memimpin kami pada saat pada saat kami kami memuji Tuhan. memuji Tuhan. Saat ini Saat ini kami mau kami mau duduk diam duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tolong Tuhan Tolong pimpin pimpin kami kami agar kami mengerti mengerti firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong tolong urapi urapi kakak kami kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami siap Kami siap mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Siap untuk dengarkan firman Tuhan? Yang di rumah, yang siap duduk yang manis, kita dengarkan sama-sama. Sebelum kita mulai, ambil Alkitabnya dulu. Nanti kita akan buka Alkitab loh adik-adik. Yang pertama, kakak mau tanya dulu nih. Karena kakak bawain temanya tentang berbuah, kakak mau tanya, apa sih menurut adik-adik berbuah itu apa sih? Coba jawab adik-adik. Makan buah? Bukan, berbuah itu bukan berarti makan buah. Ada yang tahu? Muncul buah di kepala? Muncul buah di tangan? Bukan juga. Nah, adik-adik yang mau tahu, duduk yang manis ya. Pegang Alkitabnya. Dan fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Adik-adik, berbuah itu bukan makan buah. Berbuah itu juga bukan tiba-tiba di kepala adik-adik, tangan adik-adik, kaki adik-adik tuh muncul buah. Bukan. Tapi berbuah itu adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buahnya itu seperti apa sih? Nah, di lingkungan sekitar kita itu kita bisa lihat. Misalkan contohnya pohon ya adik-adik ya. Nah, kakak ibaratkan seperti pohon anggur deh. Nih, di gambar. Kakak ada pegang gambar kebun anggur. Sebelum menjadi seperti ini, ada proses yang dilakukan adik-adik. Ini misalkan pohon anggur ya adik-adik ya. Jadi sebelum dia bertumbuh menjadi pohon, ada tanah dulu yang harus dipersiapkan dengan baik. Tanah ini harus tanah yang subur. Tanah ini harus disirami supaya tanah ini bisa dipakai untuk pohon ini bertumbuh. Nah, setelah tanah ini baik, adik-adik kita tanam benih anggur. Nah, benih anggur ini kita akan siramin, kita akan pupuk, kita akan rawat dengan baik sehingga dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh ke atas, dia akan memiliki batang yang besar, dia akan memiliki ranting yang baik, dan kita juga harus memberi obat pembasmi serangga supaya serangga-serangga itu tidak memakan pohon ini. Nah, tapi adik-adik, di dalam pohon ini ada ranting yang baik dan ada ranting juga yang kurang baik. Ranting yang kurang baik ini bagaimana, Kak? Ranting yang kurang baik ini kita akan potong, kita akan bersihkan supaya ranting tersebut akan tumbuh menjadi ranting yang lebih baik lagi. Nah, sehingga pohon ini akan menghasilkan buah yang baik. Seperti ini adik-adik. Nih, tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, kalau sudah menjadi pohon yang besar, apa yang bisa kita nikmati? Yang bisa dinikmati adalah buah yang manis. Seperti Bapak ini, dia mengambil hasil buah anggur dan rasanya pun manis. Adik-adik, seperti kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu berakar, kita perlu bertumbuh, dan kita harus berbuah. Yang pertama, kita perlu berakar. Seperti pohon yang baik, perlu akar yang kuat untuk bertahan menghadapi goncangan atau badai. Sebagai anak Tuhan, kita perlu fondasi yang kuat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, coba buka Alkitabnya di Matius 7 ayat 24-25 yang berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Jadi adik-adik, kita perlu melakukan, kita perlu mendengar
firman Tuhan supaya hidup kita berakar di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Sebuah pohon yang baik dapat dilihat bila pohon tersebut bertumbuh dengan baik. Kita buka di Kolose 2 ayat 7b yang berkata, hidup bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik, kita perlu Roh Kudus supaya kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Jadi adik-adik, kita perlu tinggal di dalam Tuhan supaya hidup kita berbuah banyak, menghasilkan karakter-karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, di dalam buah roh itu ada 9 rasa. Apa aja ya? Nanti kakak kasih ilustrasinya apa saja. Namun sebelum itu, baiklah adik-adik hidup berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat setiap saat di dalam Tuhan. Kakak kasih unjuk ilustrasinya ya. Ayo ikut kakak ke sini. Nih, kakak punya satu pohon. Pohon yang baik karena dia berakar pun baik. Semakin dia ke dalam, semakin kuat pondasinya. Ya adik-adik ya, semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin kuat juga pondasi kita di dalam Tuhan. Nah, pohon ini ada buah-buahnya. Nah, yang tadi kakak bilang, buah rohnya itu ada apa aja sih? Nanti kakak dibantu nih sama Kak Silvi. Yang pertama, ada kasih. Ayo Kak, ditempel kasih. Ditempelnya di mana? Nah, di sini adik-adik. Kasih. Yang kedua, ada apa aja lagi? Sukacita. Sukacitanya di mana Kak? Di sini. Apa lagi habis sukacita? Damai sejahtera. Damai sejahteranya di mana? Iya, habis damai sejahtera, apalagi adik-adik, coba adik-adik sebutkan. Kesabaran. Kesabaran, habis kesabaran apa? Kebaikan. Nih, kita tampil di sini. Habis kebaikan apalagi adik-adik? Kemurahan. Kemurahan. Habis kemurahan? Kesetiaan. Habis kesetiaan? Yang kedelapan? Kelemah lembutan. Nah, yang terakhir, ayo siapa yang tahu? Coba bisa jawab sama-sama, katakan. Penguasaan diri. Nah, adik-adik, 9 buah roh ini harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi nih contoh di dalam Alkitab. Siapa aja ya dia yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang pertama, kita lihat ada Daniel. Daniel dia setia dan benar dan suka berdoa. Saat dia menghadapi masalah di dalam gua singa, dia juga berdoa kepada Tuhan. Itulah Daniel. Semakin dalam pengenalan dia akan Tuhan, semakin kuat fondasi dia untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, ada Daud. Dia suka memuji nama Tuhan, dia suka berdoa. Nah, pada saat dia menghadapi raksasa Goliat, dia berani keluar untuk melawan Goliat. Akhirnya Daud menang. Jadi adik-adik harus berakar, bertumbuh, dan berbuah sehingga kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Sekian firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh tertanam, terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Kalau sebentar kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kalau akhir-akhir ini adik-adik boleh dengar banyak virus dan wabah-wabah yang sedang terjadi di bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong bangsa kita terus menyertai dan melalukan wabah ini dari bangsa kita. Dan biar cepat pulih dan kita boleh kembali beraktivitas seperti biasa.
Kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, nyanyikan lagu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami. Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini bangsa kami sedang menghadapi yang namanya virus corona. Kami juga berdoa biarlah virus corona ini segera berlalu dan Tuhan pulihkan keadaan bangsa seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, agar diberi hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi keadaan bangsa Indonesia saat ini. Berdoa juga untuk para medis diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan dalam merawat pasien. Berdoa juga biarlah Tuhan sembuhkan para pasien yang mengalami virus ini. Berdoa juga untuk Oma dan Opa Paul agar diberi kesehatan dan perlindungan selalu. Berdoa juga untuk anak-anak jemaat gereja anak beserta kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Tuhan akan melindungi dan menyertai hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, ampuni dosa kami dan bangsa kami, agar kami tetap taat dan percaya kepadamu. Kami percaya rencana-Mu indah bagi bangsa kami, dan perlindungan-Mu pun sempurna bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa untuk keadaan kita dan bangsa kita. Nah, adik-adik, jangan khawatir dan jangan takut ya. Kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan seperti apa yang teman-teman kita sudah lakukan. Nanti kita akan bisa lihat, supaya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan buat keluarga kita, teman-teman kita, dan sekeliling kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwa
selalu bersuka cita ya adik-adik, dan selalu semangat. Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Amin. Hai adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya, kita saksikan pengumuman yang berikut ini. Pengumuman Gereja Anak Blessed Kids 5 April 2020. Yang pertama, Gereja Anak Blessed Kids akan mengadakan ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 pada jam 10 pagi dan akan kembali dilakukan secara online. Yang kedua, doa dan puasa berantai masing-masing dilakukan di rumah untuk pelayan gereja anak dan jemaat gereja anak dan dilakukan setiap hari Kamis. Yang ketiga, selama di rumah, adik-adik tetap disiplin dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah ya. Yang keempat, jangan lupa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, dan salah satunya sering mencuci tangan. Yang kelima, kurangi aktivitas di luar rumah, tetap berada di dalam rumah, dan lakukan kegiatan di rumah saja. Yang terakhir, semakin giat untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Contohnya dalam Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 5, di mana tema hari ini adalah saya berbuah. Dalam firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Maka dari itu kita akan berbuah lebat. Nah, berbuah lebat itu seperti apa? Yaitu kita akan berbuah buah roh. Asal kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya, coba kakak buka di Galatia 5 ayat 16. Dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah adik-adik, kakak sampaikan firman Tuhan hari ini bahwa ditekankan bahwa adik-adik harus sepanjang hidup kalian hidup di dalam Roh Kudus. Pilihan kita hanya satu, hidup di dalam Roh Kudus. Nah, di gereja anak satu hari minimal satu pasal untuk dibaca. Baca firman Tuhan satu hari satu pasal ya adik-adik ya. Dan kita harus tetap selalu berdoa dan kita tingkatkan untuk berdoa. Firman Tuhan hari ini kakak sampaikan bahwa pilihlah satu saja, bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan berbuah lebat dan kita 9 buah roh itu akan terus berkembang dan akan bertumbuh dan berbuah lebat. Saatnya kita akan berdoa ya adik-adik ya. Angkat tanganmu, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka sudah menonton acara ini, mereka boleh menjadi remah firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Adik-adik sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memeliharamu, melindungimu, menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati seluruh Indonesia ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau kami berseru, Tuhan pasti menolong kepada kami dan kami akan terus hidup di dalam Roh Kudus. Peliharalah iman percaya kepada kami semua Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekian ibadah hari ini. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Jaga kesehatan dan jangan cuci tangan. Rajin belajar. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.